Oke, hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih bersama kita di kelompok 3 dalam podcast tanya jawab sistem pengendalian manajemen. Nah, kali ini di sini saya mungkin kita perkenalan dulu nih. Sebelumnya saya Brigita Samuela Mohombar yang kedepannya akan menjadi moderator. Lalu di sini ada rekan saya. Dan saya Nova Endasari Banjin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada chapter 12 atau bab 12, yaitu tentang manajemen compensation. Nah, seperti biasa, di sini nantinya saya duluan yang akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Nova, lalu Mbak Nova akan memberikan jawaban sesuai dengan yang Mbak Nova ketahui. Lalu nanti sebaliknya, ketika sudah tidak ada lagi nih yang mau saya tanyakan, nanti Mbak Nova yang akan bertanya kembali kepada saya. Mungkin kita mulai aja kali ya, Mbak. Ya, Mbak. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang manajemen compensation ini, mungkin bisa dulu Mbak dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen compensation? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Manajemen compensation atau manajemen kompensasi adalah proses pengelolaan dan perencanaan pembayaran kepada karyawan dalam suatu organisasi sebagai imbalan atas kontribusi, kinerja, dan tanggung jawab yang mereka berikan. Ini tuh melibatkan berbagai strategi dan kebijakan untuk menentukan gaji, bonus, tunjangan, serta paket insentif lainnya bagi para eksekutif manajemen dan karyawan lainnya. Nah, manajemen kompensasi ini seringkali melibatkan kebijakan yang meliputi gaji pokok, bonus, tunjangan kesehatan, cuti, pensiun, dan bentuk kompensasi lainnya. Selain itu, ada strategi insentif seperti saham perusahaan, opsi saham, atau skema bagi hasil yang terkait dengan kinerja individu keseluruhan perusahaan. Sepertinya itu saja, Mbak, yang bisa saya jawab. Oke, berarti tadi dapat disimpulkan ya bahwa manajemen kompensasi ini merupakan suatu proses pengelolaan dan perencanaan pembayaran kepada karyawan dalam suatu organisasi sebagai suatu imbalan atas kontribusi mereka, kinerja mereka, dan tanggung jawab yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Nah, kita beralih nih Mbak ke pertanyaan saya yang kedua. Nah, mungkin bisa nih Mbak jelaskan apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Baik, memberikan kompensasi kepada karyawan itu melibatkan banyak pertimbangan penting. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu antara lain yang pertama adalah nilai pasar. Pertimbangkan gaji yang wajar dan kompetitif untuk posisi tersebut di pasar. Ini melibatkan penelitian tentang gaji industri, wilayah, dan tingkat pengalaman. Yang kedua adalah kinerja karyawan, yaitu pertimbangkan kinerja individu, bonus atau kenaikan gaji bisa didasarkan pada pencapaian target atau kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Yang ketiga itu struktur kompensasi, yaitu tentukan komponen kompensasi seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, opsi saham, dan manfaat lainnya. Pastikan struktur ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat memotivasi karyawan. Yang keempat yaitu keberlanjutan perusahaan, yaitu pastikan bahwa kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini penting agar perusahaan tetap berkelanjutan dalam memberikan kompensasi yang layak kepada semua karyawan. Yang kelima adalah keseimbangan internal. Pastikan kesetaraan dan keadilan dalam kompensasi di antara karyawan dengan posisi dan tanggung jawab yang sebanding. Yang keenam adalah pajak dan regulasi, yaitu perhatikan aturan pajak dan regulasi terkait yang berlaku dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan karyawan, yaitu kompensasi juga harus mencakup manfaat kesehatan, cuti, program kesejahteraan karyawan, dan aspek lain yang meningkatkan kepuasan kesejahteraan karyawan. Itu saja, Mbak. Oke, jawaban yang cukup menarik ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa beberapa pertimbangan penting yang mungkin harus dilihat ketika kita memberikan kompensasi kepada karyawan itu, pertimbangannya itu seperti adanya nilai pasar, kinerja karyawan, struktur kompensasi, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
Nah, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Mbak sendiri, mengapa perlu adanya kompensasi yang sesuai dengan kinerja dalam manajemen sumber daya manusia? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Baik, izin menjawab. Kompensasi yang sesuai dengan kinerja merupakan hal penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM karena beberapa alasan utama. Saya akan menjelaskan alasan-alasan tersebut. Yang pertama yaitu untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Jadi, kompensasi yang adil dan sejalan dengan kinerja dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Ini itu memungkinkan pengakuan yang pantas atau atas usaha dan kontribusi yang diberikan. Alasan yang kedua yaitu menarik dan mempertahankan bakat, yaitu karyawan cenderung mencari pekerjaan di mana mereka merasa dihargai dan kompensasi mereka sesuai dengan nilai yang mereka berikan. Dengan memberikan kompensasi yang baik, perusahaan itu dapat menarik bakat-bakat terbaik dan juga mempertahankan mereka dari perusahaan pesaing. Alasan yang ketiga yaitu pengembangan budaya kinerja. Kompensasi yang terkait dengan kinerja itu membantu menciptakan budaya di mana hasil yang baik dihargai. Hal ini dapat merangsang kompetisi yang sehat antara karyawan dan mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Alasan yang keempat yaitu keadilan dan motivasi internal. Ketika karyawan merasa bahwa kompensasi mereka sejalan dengan kinerja, hal itu dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi internal. Ini membantu mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan moral karyawan. Dan alasan yang terakhir yaitu mengarahkan fokus pada tujuan bisnis. Kompensasi yang berdasarkan kinerja membantu mengarahkan fokus karyawan pada tujuan bisnis yang spesifik. Hal ini dapat membantu perusahaan mencapai targetnya dengan lebih efektif. Dengan mengintegrasikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja ke dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih produktif, memotivasi karyawan untuk mencapai hasil terbaik, dan memelihara bakat-bakat yang berharga bagi pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Itu saja, Pak, yang bisa saya jawab. Oke, jawaban yang memang benar-benar jelas nih ya teman-teman. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dengan mengintegrasikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja ke dalam manajemen sumber daya manusia, maka perusahaan itu dapat membangun lingkungan kerja yang lebih produktif, eh, memotivasi karyawan mereka untuk mencapai hasil yang terbaik, serta akan memelihara bakat-bakat yang sangat berharga bagi pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Nah, kita beralih nih ke pertanyaan yang keempat, Mbak. Apakah dengan adanya kompensasi akan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut? Bisa dibantu jelaskan, Mbak? Baik. Secara umum, adanya sistem kompensasi yang baik dan sesuai dengan kinerja dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan. Namun, efek langsung dari kompensasi terhadap kinerja perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi karyawan, yaitu kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih fokus dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kreativitas karyawan. Faktor yang kedua yaitu tertariknya dan memiliki bakat yang baik. Kompensasi yang kompetitif dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik di industri mereka. Dengan tim yang kompeten, perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan daya saing. Faktor ketiga yaitu budaya kerja yang positif. Sistem kompensasi yang terkait dengan kinerja dapat membentuk budaya kerja yang positif di mana prestasi dihargai. Hal ini bisa mendorong kolaborasi, meningkatkan semangat tim, dan membangun semangat tim dan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu pengendalian biaya dan efisiensi. Meskipun kompensasi yang tepat bisa memotivasi, perlu diingat bahwa terlalu besar atau tidak seimbangnya struktur kompensasi juga bisa membebani perusahaan secara finansial. Oleh karena itu, strategi kompensasi yang seimbang dan berkelanjutan perlu dipertimbangkan. Namun demikian,
Penting untuk dicatat bahwa kompensasi hanyalah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor lain seperti manajemen yang efektif, budaya perusahaan, strategi bisnis yang baik, dan kondisi eksternal juga berperan penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Jadi, sementara kompensasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan, itu tidaklah menjadi satu-satunya faktor penentu kinerja sebuah perusahaan. Itu saja, Mbak. Oke, berarti dari penjelasan Mbak Nova tadi, saya bisa menangkap nih bahwa memang secara umum adanya sistem kompensasi yang baik ini dan sesuai dengan kinerja, maka akan memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan juga. Tapi efek langsung dari kompensasi terhadap kinerja perusahaan ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang sudah Mbak Nova jelaskan tadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Dari saya untuk Mbak Nova, yaitu coba dijelaskan apa yang akan terjadi apabila kompensasi yang diberikan tadi tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan, Mbak, kepada karyawan. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, izin menjawab, Mbak. Ketidaksesuaian kompensasi dapat memiliki dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun organisasi secara keseluruhan. Jadi, yang pertama yang terjadi jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai, yaitu yang pertama adalah ketidakpuasan karyawan. Jadi, karyawan yang merasa bahwa kompensasi mereka tidak sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka mungkin merasa tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, kurangnya motivasi, dan bahkan penurunan moral di tempat kerja. Yang kedua, yaitu peningkatan turnover. Jika karyawan merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak adil, mereka mungkin cenderung mencari kesempatan kerja lain yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Ini bisa mengakibatkan tingkat turnover yang tinggi di perusahaan. Yang ketiga yaitu penurunan kinerja. Karyawan yang merasa tidak dihargai cenderung kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan hasil perusahaan. Yang keempat adalah kesulitan mempertahankan bakat. Jika kompensasi tidak sesuai, perusahaan mungkin kesulitan mempertahankan bakat-bakat terbaiknya. Karyawan yang berkinerja tinggi atau memiliki potensi besar dapat meninggalkan perusahaan untuk mencari kesempatan yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu image perusahaan yang buruk. Jadi jika informasi tentang ketidaksesuaian kompensasi menyebar, bisa merusak citra perusahaan di mata calon karyawan atau masyarakat luas. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik bakat baru atau bahkan mengurangi daya tarik merek perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Sepertinya itu saja, Mbak, yang bisa saya jawab. Oke, udah terjawab ya teman-teman bahwa memang penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan dalam kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai kontribusi yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, mungkin itu saja nih Mbak pertanyaan dari saya untuk Mbak Nova. Mungkin kita beralih nih. Jadi Mbak Nova yang bertanya kepada saya dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Nova. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Mbak Nova. Baik, terima kasih. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan kepada Mbak Gita. Saya harap Mbak Gita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik. Oke, lanjut langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan opsi saham dan saham fantom, Mbak. Oke, izin menjawab ya Mbak. Apa sih perbedaan dari opsi saham dan saham fantom? Nah, opsi saham merupakan hak untuk membeli sejumlah lembar saham kepada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan. Nah, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Nah, sedangkan rencana saham fantom ini memberikan kepada manajer sejumlah saham dengan tujuan pembukuan saja. Nah, di akhir periode, katakanlah misalnya 5 tahun, eksekutif ini akan berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi
dinilai dari pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Nah, penghargaan ini dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, ataupun keduanya. Nah, tidak seperti opsi saham, suatu rencana saham fantom tidak akan memiliki biaya transaksi. Beberapa rencana opsi saham mengharuskan manajer untuk menyimpan saham tersebut selama periode waktu tertentu setelah saham tersebut dibeli. Nah, ini akan melibatkan suatu resiko penurunan dalam harga pasar serta biaya bunga yang terkait dengan penyimpanan saham. Nah, risiko dan biaya-biaya ini tidak ada dalam rencana saham fantom. Mungkin itu saja, Mbak, yang bisa saya jelaskan. Baik, jadi opsi saham itu adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Iya, Mbak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, jelaskan bagaimana hubungan kompensasi terhadap kinerja manajer. Oke, izin menjawab ya, Mbak. Jelaskan bagaimana hubungan kompensasi terhadap kinerja manajemen. Nah, kompensasi ini bertujuan supaya seorang manajer termotivasi untuk mencapai target ataupun sasaran dari perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau supaya si manajer ini termotivasi untuk memberikan kinerja yang sebaik-baiknya untuk berkontribusi terhadap probabilitas suatu perusahaan. Nah, dengan adanya kompensasi ini, manajer dan karyawan sangat diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas demi tercapainya tujuan dan sasaran dari perusahaan. Itu saja, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Nur. Baik, jawaban yang singkat dan mudah dipahami. Langsung saja, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana insentif untuk pejabat korporat. Oke, izin menjawab, Mbak. Bagaimana insentif untuk pejabat korporat? Nah, setiap pejabat korporat, kecuali CEO, sangat bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, para pejabat ini dimotivasi dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Nah, untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing. Nah, penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Nah, untuk kompensasi CEO ini biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Nah, sikap umum CEO ini terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di 1 tahun sangatlah jelas dari persentase ini. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat baik. Untuk pertanyaan keempat, Mbak, jelaskan mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji. Oke, izin menjawab, Mbak. Jelaskan mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji. Nah, ada dua pemahaman atau pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Nah, paham yang pertama menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik pula dari mereka. Lalu perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Lalu paham yang lainnya menerapkan pembayaran berdasarkan kinerja, di mana perusahaan akan merekrut orang-orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja mereka benar-benar baik. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaan terakhir nih, Mbak. Bagaimana dengan kriteria kinerja dan tolak ukur untuk perbandingan? Oke, izin menjawab ya, Mbak, untuk pertanyaan yang terakhir nih.
Bagaimana dengan kriteria kinerja dan tolak ukur untuk perbandingan? Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat di tiga area. Yang pertama, definisi laba, yang kedua, definisi investasi, dan yang ketiga, yaitu pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVI. Nah, lalu untuk tolak ukur perbandingan, jika kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, ataupun kinerja pesaing praktik yang umum, adalah dengan mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Mungkin itu saja Mbak jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak. Jawaban dari Mbak Gita sangat bisa mudah dipahami. Sepertinya itu saja pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak Gita. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Gita. Terima kasih. Oke, mungkin tadi sudah sangat jelas ya pemaparan materi dari kelompok kami nih teman-teman. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita ketemu di pembahasan materi yang selanjutnya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.